Saya secara pribadi, saya sangat yakin Dajjal itu telah lepas sekarang ini. Rantai-rantai yang membelenggu kaki-kaki Dajjal dan tangan-tangan Dajjal, serta kekuatan gaib yang membelenggu kekuatan Dajjal telah dilepaskan oleh Allah sekarang ini. Dajjal hanya tinggal menunggu waktu kapan dia akan muncul ke permukaan, ke tengah-tengah kehidupan manusia. Kapan? Harus ada beberapa syarat yang terpenuhi. Orang Yahudi mengatakan hampir 2000 tahun kami menunggu lahirnya sapi betina berwarna merah, tidak ada cacat sedikit pun dari warnanya. Dan sapi ini pas di usia 3 tahun akan disembelih di atas bukit Zaitun. Tak lama lagi kita semua akan digiring oleh Allah, di mana kaum lelaki yang paling banyak disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita bicara. Dalam satu kelompok riwayat hadis dari Abu Daud, apa kata Rasulullah SAW? Bahwa umur umatku, maksudnya dari start ke finish, umur umatku hanyalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah, hitungan umur umat Yahudi itu dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun, lebih-lebih sedikit. Hitungan umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400 tahun hitungan Hijriah. Ya Allah Pak Ustaz, 1400, sekarang kita sudah 1441 Hijriah. Berarti udah kebablasan ini Pak Ustaz. Belum. Sebab ini baru satu riwayat ya. Dan riwayat ini dari Abu Daud. Dhaif, bahkan ada dari salah satu jalurnya dhaif jiddan. Ada satu riwayat yang lain, dan riwayat yang lain ini ditopang oleh riwayat yang banyak dari jalur yang berbeda-beda, maka naiklah statusnya kepada hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah dari start ke finish hanya 1 hari saja. Lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Setengah hari lagi. Berarti 1,5 hari. 1 hari menurut Allah berapa lama kita menjalani dan menghitungnya di dunia? Berapa lama? 1000 tahun. Betul. Dalilnya di mana? Al-Quran, betul. Surat apa? Surat As-Sajdah, betul. Ayat berapa? Ayat yang kelima. Ya. Surat As-Sajdah ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udu. 1 hari menurut Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1,5 hari jadi berapa? 1500 tahun hitungan Hijriah. Ada 2 kelompok riwayat 1400, 1500. Bagaimana cara mengkompromikan 2 kelompok riwayat hadis yang berbeda hasilnya ini? Ternyata ini domainnya para ulama hadis. Jumhur ulamaul muhadditsin mengatakan umur umat Islam dari sejak Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai serentak wafat orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 adalah antara 1400 ke 1500. Di antara inilah habisnya umat Islam serentak di muka bumi. Nah, dalam masalah ini ada beberapa ulama ahlus sunnah yang kepleset, Pak. Imam Asyuti berani mengatakan 1477 Hijriah umat Islam sudah habis seluruhnya. Dibantah oleh ulama-ulama lain yang sezaman dengannya yang setelahnya. Padahal Imam Suyuti siapa yang meragukan kedalaman ilmunya, tapi kepleset dia. Ada yang mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Saya setuju dan sepakat dengan para ulama-ulama lainnya dari Ahlus Sunnah Jamaah menolak penyebutan angka tahun tertentu sementara dalilnya tidak ada dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Lalu cara yang baik bagaimana? Dalam masalah ini
saya lebih tertarik dengan redaksi bahasa dari Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan umur umat Nabi Muhammad ini dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Takkan lewat dari 1500. Ini angka yang paling aman. Lebih dari 1400 takkan lewat. Sekarang yuk kita berhitung. Tahun berapa Hijriah sekarang? 1441 hitungan Hijriah. Hijriah itu sejak kapan mulai menghitungnya? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan begitu kan? Nah, Nabi hijrah setelah 13 tahun di Mekah. Menghitung umur umat Islam itu bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun beliau setelah jadi Nabi dan Rasul di Mekah yang belum masuk ke hitungan ini. Betul tidak? Tinggal ditambah 1441 tambah 13. Yang udah jalan jadi berapa? 1454. Sekarang kita ambil angka yang paling maksimal, angka yang paling mentok, angka yang paling aman. 1500 aja dah dulu. Walaupun peluangnya sebelum-sebelum itu ada ya, tapi kita ambil angka yang paling aman, yang paling maksimal, 1500. Tinggal dikurangi 1454. Berapa hasilnya? Sisa ke depan paling luas dan paling lama untuk umat Islam hidup hanya 46 tahun saja lagi hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Ustaz, ini kan hadisnya dhaif kan? Iya. Untuk apa ini Ustaz? Kan sudah saya sebutkan tadi adabnya. Jangan jadikan landasan akidah dan keyakinan. Cukup diilmui dan dijadikan pengetahuan. Muliakan hadisnya. Setuju tidak? Sepakat tidak? Tapi yang penting kita disuruh untuk mempelajari tanda-tanda. Dan tanda-tanda inilah yang kita uraikan. Ustadz, kayaknya ini tanda-tandanya pun dipaksa-paksakan. Enggak dipaksa-paksakan. Dan mencocok-cocokkan tanda-tanda dalam hadis dengan kenyataan yang nampak. Ini kerjaannya para sahabat. Kalau memang para sahabat disuruh untuk kita tiru dan kita contoh kata Allah, maka berarti kebiasaan para sahabat harus kita tiru. Mencocok-cocokkan fakta yang ada dengan hadis-hadis akhir zaman. Lagi pula siapa sih yang bisa membantah salju turun di Arab? Tidak bisa membantah. Siapa sih yang bisa membantah Arab menjadi kaya raya dan sekarang berlomba-lomba, sekarang menjadi jahiliyah luar biasa? Betul tidak? Siapa yang bisa membantah? Nggak bisa dibantah itu Pak. Siapa yang bisa membantah sungai Efrat mengering di Irak? Siapa yang bisa membantah kaum muslimin yang kami cinta dan kami muliakan akan apa yang saat ini terjadi di dunia Islam? Siapa yang bisa membantah bahwa kita bukan fase keempat sekarang ini? Siapa yang bisa membantah tanda-tanda Dajjal? Nah ini tanda-tanda Dajjal. Kalau ada yang punya rezeki, selama ini kita sudah umroh ya. Kita sudah haji, kita sudah umroh, kita sudah ke tanah suci bolak-balik, tapi belum pernah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dekat sana ada tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi. Tanda-tanda itulah Dajjal akan keluar dan sudah terjadi. Oke, hamba-hamba Allah yang kami muliakan dan kami cintai, semoga Allah memuliakan Bapak Ibu semua. Setelah mendengarkan ini, ya Allah, sudah dekat sekali. Iya, sudah dekat. Lalu apa dari Bapak Ibu? Apakah masih pantas kita memikirkan dunia untuk 7 turunan? Apakah sudah tidak saatnya Bapak Ibu fokus untuk memburu akhirat dengan menggunakan dunia yang ada? Maaf ini, dari Bapak dan Ibu, berapa orang sih yang hari ini pernah menamatkan Al-Quranul Karim dibahas dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Sudah pernah belum? Baik kaum muslimin, ini akhir zaman. Sudahkah Bapak Ibu di akhir zaman ini mempersiapkan segala sesuatunya? Maka persiapan terbesar di akhir zaman adalah persiapan iman yang kuat, akidah yang kokoh, tauhid yang lurus, kemudian memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Stop amal salah. Yang masih punya istri, maka maksimalkan kemesraannya dengan istri. Mesra di atas sajadah, mesra di depan Quran, mesra di majelis-majelis ilmu, mesra menghidupkan Islam dalam rumah tangganya. Karena bapak tak lama lagi akan berakhir, Pak. Yang laki-laki tak lama lagi akan berakhir. Maksud Ustaz gimana Ustaz? Jangan ngancam-ngancam kami lah. Bukan ngancam. Lihat Rasulullah bersabda di fase kelima nanti, perbandingan laki-laki dengan wanita, 1 laki-laki 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki?
Di masa ini Rasul mengatakan para lelaki yang paling banyak meninggal dunia. Kenapa? Pada fase yang keempat, penghujung fase keempat, sangat banyak haraj, pembunuhan, pembantaian, peperangan. Dan yang menghadapi pembunuhan, pembantaian, peperangan itu rata-rata adalah laki-laki. Akan banyak laki-laki yang habis di sini. Kita, Pak, yang dimaksud itu kita. Bapak laki-laki bukan? Maka berarti yang dimaksud adalah bapak-bapak, saya. Kita ini, mumpung kita masih hidup, dalam keadaan masih tenang, perbanyak amal soleh dan maksimalkan keindahan Islam dalam rumah tangga. Buat istri kita terkesan dengan kita. Setuju, Bu? Saya tanya ibu, bukan bapak. Bu, ibu juga begitu. Ibu takkan lama lagi dengan suami-suami ibu. Maaf ya, Bu ya, bukan akan angkutin ibu-ibu loh. Istri saya ada loh bersama ibu-ibu sekarang. Ibu akan lama lagi dengan suami-suami ibu. Tak lama lagi suami-suami ibu akan digiring oleh Allah mempertahankan agama, mempertahankan nyawa, mempertahankan negara. Tak lama lagi kita semua akan digiring oleh Allah, di mana kaum lelaki yang paling banyak disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti Imam Mahdi muncul. Bersama Imam Mahdi itu mematikan api fitnah peperangan dengan perang. Di tangan Al-Mahdi lah semua api peperangan berakhir di dunia, tapi dengan perang. Dan banyak yang syahid dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga setelah mendengarkan nasihat dan tausiah ini, Bapak Ibu seluruhnya benar-benar berbenah-benah. Ya, apa yang saya sampaikan ini baru cuplikan-cuplikan. Rinciannya ada di Uzma Media TV Channel. Silahkan menyimak di Uzma Media TV Channel. Uzma Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Uzma Media TV Channel. Jadi di YouTube ya, pas buka YouTube, ya, Bapak beli paket, buka YouTube, tulis Uzma Media TV Channel. Itu kajian saya, Pak, merinci satu persatu tentang akhir zaman. Silahkanlah Bapak dengar. Saya bolehkan Bapak untuk mendownloadnya. Jadikan dia flash disk, jadikan dia CD dan sebagainya. Silahkan diperbanyak. Oh, mau Bapak hadiahkan, sedekahkan kemana-mana, bagus. Mau Bapak jual-jualin dengan harga yang murah, minimal dengan upah cetak saja, atau ambil untung sedikit, silakan. 1 rupiah pun saya tak butuh. Silakan, perluaslah ini, Pak. Dengarkan untuk diri Bapak sambil membawa mobil, sambil di rumah, tontonkan dengan istri dan anak-anak, supaya memiliki keimanan, keyakinan yang sama. Di akhir zaman ini sudahlah, stop amal salah, stop maksiat, stop bermain-main dengan waktu. Ayo maksimal kita dengan hidup yang tersisa, dengan umur yang ada, menjadi manusia yang paling anfa' linnas, paling bermanfaat bagi agama, bagi manusia, bagi bangsa, bagi negara. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Dan habis pengajian ini, Bapak Ibu, tidak saya harapkan menjadi hilang semangat melihat masa depan. Setelah dengar pengajian ini lemes dia. Mak jang, udah dekat kiamat. Pak, ke pasar Pak? Enggak, kenapa? Udah mau kiamat. Kita habiskan yang ada aja deh. Yang PNS, pulang dari sini langsung ketik surat. Mengingat, menimbang udah dekat mau kiamat, memutuskan, resign. Saya mau fokus untuk ibadah saja. Salah itu. Salah. Yang anak-anak muda yang rencananya nikah bulan Desember, habis dengarkan pengajian macam ni, dia buat surat ke calon mertua dan calon istri. Kalau masih ada rezeki di dalam surga saja, kita langsungkan akad nikahnya. Kita fokus sekarang ibadah. Salah, bukan begitu. Bukan begitu. Tapi yang kita inginkan itu terjadi pada kita, yang terjadi kepada para sahabat yang saya bacakan dari awal tadi. Semangat untuk hidup, melihat masa depan dengan penuh gairah. Ya, melihat masa depan dengan penuh gairah. Lihat Pak, besok mau kiamat kata Nabi. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Tanam hari ini, walaupun besok mau kiamat. Itu tandanya apa? Padahal Nabi tahu Pak, ditanam hari ini 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Tapi Nabi tetap menyuruh tanam. Padahal besok udah mau kiamat. Itu tandanya apa? Tandanya sebesar apapun peluang bahwa berakhir segala-galanya dalam waktu dekat, tetapi hari ini masih ada hal positif yang bisa kita lakukan. Walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang, lakukan hari ini. Masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kesimpulannya Pak, optimis melihat masa depan. Gitu. Dan nikah belum? Belum. Makanya senyumnya nanggung. Orang kalau belum nikah itu beda. Udah nikah belum? Sama. Kalau udah nikah lain, lepas senyumnya itu.
Jadi setelah dengar kajian ini tumbuh rasa semangat. Agama saya baru setengah. Saya harus sempurnakan agama ini tapi dengan amanah. Ini akhir zaman, jangan sampai berat hisab nanti pada hari kiamat. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan dan kami cintai, ambil yang positif dari pengajian ini. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya, dan salah hanyalah dari diri hamba Allah ini, dari syaitan-syaitan yang terlaknat dan terkutuk. Dajjal akan memimpin mereka semua. Jadi tanda-tanda akhir zaman tentang lepasnya Dajjal, tanda-tanda itu sudah terjadi semua. Saya secara pribadi, saya sangat yakin Dajjal itu telah lepas sekarang ini. Rantai-rantai yang membelenggu kaki-kaki Dajjal dan tangan-tangan Dajjal, serta kekuatan gaib yang membelenggu kekuatan Dajjal telah dilepaskan oleh Allah sekarang ini. Dajjal hanya tinggal menunggu waktu kapan dia akan muncul ke permukaan, ke tengah-tengah kehidupan manusia. Kapan? Harus ada beberapa syarat yang terpenuhi. Di antara syaratnya adalah harus terjadi kemarau ekstrim selama 3 tahun berturut-turut. Dan 2019 sudah dimulai dengan kemarau itu. Ya. Kemudian harus disembelih seekor sapi betina berwarna merah di atas Bukit Zaitun. Ini menurut akidah orang Yahudi. Dan ternyata sapi itu telah lahir di akhir tahun 2018 di Israel. Orang Yahudi mengatakan, Robi Yahudi mengatakan, hampir 2000 tahun kami menunggu lahirnya sapi betina berwarna merah, tidak ada cacat sedikit pun dari warnanya. Dan sapi ini pas di usia 3 tahun akan disembelih di atas Bukit Zaitun. Saat itu Bukit Zaitun masih milik Palestina. Sekarang Bukit Zaitun sudah seutuhnya milik Israel, dalam artian sudah mereka jajah, ya. Dan tempat penyembelihan itu sudah mereka siapkan. Nah, kemarin saya dengan 96 orang jamaah di atas Bukit Zaitun itu memberikan ceramah, dan bahkan berbuka kami tanggal 9 Zulhijjah di atas Bukit Zaitun itu kemarin. Jadi sudah disiapkan itu, Pak. Berarti lebih kurang ada 2 tahun lebih yang akan datang, sapi itu sudah berusia pas 3 tahun untuk mereka sembelih. Dan ini berarti sapinya sudah ada. Makanya saya berani katakan bahwa kemunculan Dajjal mungkin akan terjadi di masa kita. Jadi tanda-tanda itu sudah ada. Nah, kalau jin-jinnya berkata dan minta tolong ketika tersiksa, Dajjal tolong kami, oh Tuhan kami yang agung, oh tolong kami, segala macamnya. Memang iya, Dajjalnya itu sudah lepas. Dan setan-setan terjahat yang dulu dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman, oleh Dajjal telah dilepaskan menjadi calon-calon panglima perangnya. Ya. Urut-urutan tanda besar kiamat: Dukhon, Dajjal, Isa, matahari terbit sebelah barat, Dabatul Ardi, dan angin lembut. Dan yang ke-8, 9, 10. Yang ke-8 adalah penenggelaman sebelah timur. Seluruh daratan bumi sebelah timur Allah tenggelamkan masuk ke laut, yaitu Australia, New Zealand, Indonesia keseluruhannya, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea, Vietnam, sampai kepada Cina, India, seluruh negara sampai ke Rusia, tenggelam seluruhnya masuk ke laut. Langsung menyusul tanda besar kiamat ke-9, seluruh daratan bumi sebelah barat. Maka ini adalah Brasilia, Suriname, seluruh daratan Afrika, seluruh benua Amerika, seluruh Eropa, seluruhnya tenggelam masuk dalam bumi. Nah, tersisa yang ke-10. Yang 10 adalah api dari dalam perut bumi muncul. Api dalam perut bumi muncul dari Yaman. Jadi yang tersisa nanti dari bumi adalah Timur Tengah saja lagi. Nah, ini kembali kepada nama sebelah, ini Syam, dan ini adalah Jazirah Arabia, dan ini adalah Yaman. Ini Yaman. Nanti dari Yaman ini akan muncul api raksasa setinggi-tinggi gunung dan bukit. Api ini panas dan ganas. Maka seluruh manusia yang ada di Jazirah Arabia, kata Rasulullah, lari tunggang langgang menuju Syam. Saat semua manusia sudah kumpul semua di Syam, barulah tanda besar kiamat yang ke-10 ini, barulah Allah perintahkan malaikat Israfil tiup sangkakala bahwa kiamat dimulai. Ketika manusia sudah kumpul semua di Syam. Nah, untuk informasi, tanda besar kiamat yang ke-10 sekarang pemanasannya sudah dimulai oleh Allah.